Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Trading Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pick a card trading atau pilih kartu seperti biasanya. Dan dimana yang kita lakukan saat ini adalah sifatnya general reading, jadi energinya bisa resonate bisa tidak. Itu tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Jika memang dirasa resonate, berarti otomatis energinya memang untuk kalian. Dan jika dirasa tidak resonate, maka jangan terlalu dipaksakan, berarti energinya untuk orang lain, jadi bukan untuk kalian. Dan bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan. Jadi apapun semua hasil readingan kali ini jangan ditelan bulat-bulat, itu namanya tidak bijaksana. Alangkah baiknya kita ambil saja sisi positifnya dan kita buang jauh-jauh sisi negatifnya. Kita anggap saja sisi negatifnya itu sebagai motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih bagus lagi daripada sebelumnya. Nah, sebelum kita melanjutkan ke pick a card reading kali ini, alangkah baiknya teman-teman semuanya sapa Tuhan terlebih dahulu dengan cara berdoa, minta agar hasil readingan kali ini diberikan pencerahan sehingga hasilnya juga biar bisa resonate sama kalian dan energinya juga biar bisa klop ya. Nah, untuk di tema video kali ini yaitu dia yang akan datang di bulan September ini. Siapakah dia? Orang baru atau orang di sekitar kalian atau bagaimana? Twin flame kalian kah gitu. Nah, jadi buat teman-teman semuanya yang merasa penasaran, tetap terus ikuti pick a card reading kali ini dan jangan di skip-skip videonya biar kalian semuanya paham langkah awal hingga akhir kita melakukan pick a card reading kali ini. Oke? Seperti biasanya untuk kartu pembukaan atau kartu card opening, Clarissa menggunakan kartu Oracle seperti biasanya. Dan dimana nanti ya ketika Clarissa menshuffle kartunya, teman-teman sebisa mungkin fokuskan pada tema video kali ini, yaitu tentang dia yang akan datang di bulan September ini. Oke, langsung saja kita ambil kartunya. Oke, sebentar. Coba ya. Kita coba lihat. Kita cari kartu yang energinya memang benar-benar sesuai sama kalian. Oke, coba. Oke, coba ya. Kita lihat. Oke, kita ambil yang atas. Oke, yang kedua. Oke, di sini ada kartu yang ketiga. Oke, sebentar akan Clarissa tata dulu, akan Clarissa gunakan sebagai capture ya. Lurus gak sih? Lurus ya. Nah, oke teman-teman semuanya, di sini Clarissa sudah menebarkan 3 pilihan kartu dan di mana tiap masing-masing kartu memiliki arti dan makna yang berbeda. Jadi teman-teman pilih saja gambar mana yang menurut kalian mewakili isi kata hati kalian atau gunakan intuisi kalian ya. Dan jika kalian masih bingung, kalian bisa pilih saja gambar mana yang menurut kalian sekiranya bagus. Karena ini sifatnya juga general reading ya. Jadi teman-teman bisa memilih lebih dari satu pilihan file. Misalnya saja teman-teman memilih kartu nomor 3, teman-teman juga bisa memilih kartu nomor 1 ataupun kartu nomor 2. Sah-sah saja karena general reading, fun reading ya. Memang terkadang energi kita ikut tertumpah di kartu-kartu yang lain. Jadi sah-sah saja apabila kalian memilih lebih dari satu pilihan file ya.
Dan untuk teman-teman semuanya yang membutuhkan waktu lebih panjang lagi untuk memilih, kalian tidak perlu buru-buru karena kalian bisa pause video kali ini sampai kalian bisa benar-benar yakin akan mendapatkan kartu mana yang menurut kalian mewakili isi kata hati kalian. Dan buat teman-teman semuanya yang sudah memiliki pilihan file, sekarang saatnya Clarissa bacakan dari urutan kartu yang nomor pertama terlebih dahulu. Untuk pilihan file yang ketiga dan kedua kita singkirkan terlebih dahulu karena kita akan memfokuskan energi kita pada kartu yang nomor 1. Oke? Kita ambil kartu tarot versi pendampingnya untuk menghasilkan jawaban yang lebih detail. Oke, coba akan Clarissa lihat dulu. Oke ya. Coba. Oke, di sini dua kartu sudah terbuka. Di sini ada kartu Temperance ya, yang pertama. Terus yang kedua disusul dengan kartu Death. Lanjut lagi. Oke, di sini ada kartu Strength. Oke, di sini ada kartu Seven of Wands dan ada kartu Five of Wands. Kita gunakan kartu yang satunya. Oke, maaf ya sedikit berisik soalnya ini dekat dengan mesin cuci. Jadi kayak ada suara mesin-mesin gitu, mohon dimaklumi ya. Oke, di sini muncul lagi ada kartu Seven of Cup. Terus yang kedua di sini ada kartu Three of Wands. Oke, lanjut lagi di sini ada kartu The Tower. Seven of Cup, Three of Wands, ada kartu The Tower juga di sini yang tadi ya. Ada kartu The High Priestess. Oke, di sini ada kartu Knight of Pentacles. Yes. Ya. Karena di sini ada kartu Knight of Swords ya. Di sini sesuai dengan judul tema dan deskripsi yaitu tentang dia yang akan datang di bulan September ini. Siapakah dia? Yang jelas di sini ada kartu Knight of Swords yang artinya mungkin di sini adalah seseorang yang memang akan hadir di dalam kehidupan kamu, kehidupan cinta kamu di bulan September ini adalah orang yang berasal dari masa lalu. Ingat ya, masa lalu bukan berarti mantan, tapi mungkin di sini adalah orang yang dulunya itu pernah suka sama kamu, orang yang dulunya itu kayak pernah intinya tuh menaruh harapan sama kamu, orang yang sebenarnya itu ingin memiliki kamu di masa yang dulu gitu ya. Tapi intinya itu kayak nih orang itu belum sempat
intinya mengutarakan tentang isi hati dia yang sesungguhnya terhadap diri kamu, tapi entah kenapa gitu ya, yang kayak membuat kalian tuh akhirnya terpisah, entah karena stuck, entah jarak ruang dan waktu, atau entah bagaimana. Yang jelas kayak di sini tuh sudah tidak pernah terjalin komunikasi lagi. Dan di sini yang Larissa lihat, orang ini tuh sepertinya bakalan hadir di dalam kehidupan kamu di bulan September ini ya, dalam artian entah di awal, entah di pertengahan, entah di akhir. Yang jelas nantinya itu orang ini tuh akan hadir, dan nantinya itu yang seolah-olah awal pertemuannya itu kayak memang hanya sekedar tuh yang kayak mungkin si hey, tapi sebenarnya di dalam hati dia yang paling dalam ya, orang ini sampai detik ini pun sepertinya itu masih ingin mengejar kamu, ingin mendapatkan hati kamu, ingin membuat kamu merasa nyaman. Karena mungkin di masa yang dulu ya, mungkin kayak kamu dulu itu ketika orang ini memang sayang sama kamu, suka sama kamu, mungkin kayak kamu pada saat itu ada seseorang yang memang mendampingi kamu gitu, sehingga nyali orang ini tuh menciut gitu. Ingin sebenarnya orang itu memiliki diri kamu, tapi berhubung dulu mungkin di masa lalu gitu ya, kamu punya seseorang gitu ya. Jadi kayak nih orang jadi lebih memilih mundur gitu. Karena jika dilihat dari kartunya, di sini nih orang ini kayak sangat masih tetap berharap sama kamu, ingin berambisius, ingin mendapatkan kamu, ingin memulai hubungan baru lagi bersama kamu. Walaupun nantinya gitu ya, ketika awal komunikasi mungkin kamu akan merasakan sedikit canggung, karena ya dia kan intinya tuh kayak kalian lama nggak pernah komunikasi, dan akhirnya tuh kayak terjalin komunikasi gitu ya. Jadi kayak intinya itu beradaptasi dengan hal yang baru lagi gitu. Terus juga di sini Clarissa dapat melihat ya, bahwa orang ini tuh yang saya lihat ya, orang itu kayak cinta dia itu bukan malah semakin memudar, tapi kayak semakin lama itu justru kayak masih ingat gitu ya, ingat kamu di dalam memori dia gitu. Walaupun keadaan dia, posisi dia mungkin jauh gitu ya, jauh dari kamu gitu, tapi orang ini tuh masih ingin mendapatkan hati kamu kembali. Terus juga di sini ada kartu Temperance gitu ya. Temperance tuh yang artinya kenapa orang ini tuh mempertimbangkan kamu gitu. Karena mungkin orang ini sudah merasa cocok sama kamu, sudah merasa kayak mungkin kamu itu adalah orang yang sebenarnya tuh pengen dia dapatkan dari awal sampai sekarang gitu ya, yang ingin dia dapatkan, tapi kayak intinya tuh kayak belum berhasil dia dapatkan gitu. Jadi kayak makanya orang ini tuh kayak ingin ingin sekali gitu ya, maksudnya itu memulai hubungan baru bersama kamu gitu. Jika dilihat dia juga sepertinya dulu sempat menjalin hubungan bersama orang lain, tapi entah kenapa gitu ya, naluri atau batin dia itu tidak bisa dibohongi, masih tetap aja gitu ya, ada diri kamu di dalam hati dia, yang artinya kan apa gitu, itu kayak menurut dia itu apakah mungkin gitu dia adalah jodoh saya, apakah mungkin dia memang seseorang yang memang sudah dipersiapkan sama sang pencipta untuk mendampingi diri saya. Sehingga ya intinya tuh walaupun kalian lama tidak terjalin komunikasi, tapi orang itu masih mempertimbangkan gitu ya diri kamu di dalam hatinya. Walaupun ya jaraknya bisa dibilang cukup lama gitu, kalian tidak pernah terhubung atau terkoneksi. Terus juga di sini ada kartu Death gitu. Kartu Death tuh yang artinya dan mungkin ya orang itu pernah menganggap gitu ya, bahwa intinya tuh kayak ketika dulunya kamu pada saat itu kayak memiliki pasangan gitu ya, orang itu kayak menganggap wah berarti ini semuanya tuh kayak seolah itu sudah berakhir gitu. Tapi entah kenapa gitu ya, perasaan dia tuh tidak bisa dibohongi gitu, masih tetap aja gitu ada nama kamu di dalam hati dia, yang artinya itu kayak ya semakin dia melupakan kamu gitu, maka kayak semakin strong pula gitu ya. Orang ini tuh kayak seolah-olah ingin terjalin komunikasi dengan kamu lagi gitu. Terus juga di sini Clarissa dapat melihat ya, di sini ada kartu Strength gitu. Kartu Strength tuh apa sih Kak artinya gitu? Kartu Strength tuh yang artinya mungkin ya orang ini tuh tidak berhasil mendapatkan kamu di masa lalu gitu. Tapi kayaknya nanti di pertemuan kedua ini, kayaknya orang ini yang bakalan ngebuat kamu jadi kayak lebih nyaman gitu ya. Orang ini yang ini tuh kayak ngebuat kamu jadi intinya tuh kayak wah, apakah ini ya memang jodoh saya gitu. Padahal jika dilihat gitu ya, kita kayak sudah lama nggak pernah komunikasi, kita sudah lama tidak pernah terkoneksi gitu. Tapi kenapa gitu sejauh ini kita bisa terjalin komunikasi kembali gitu. Nantinya kayak kamu itu di dalam pikiran kamu kayak ada pikiran gitu, apakah dia twin flame aku, apakah dia jodoh aku gitu. Karena yang saya lihat ya, orang inilah yang nantinya itu bener-bener bisa ngebikin kamu berada di titik kenyamanan gitu. Terus juga di sini Clarissa dapat melihat ya, dan orang ini yang saya lihat itu orang yang penuh dengan perjuangan.
penuh dengan perjuangan yang seperti apa sih Kak Clarissa gitu ya? Ya penuh dengan perjuangan karena terbukti gitu ya. Ya ini tuh kayak kalian lama kan, ini tuh tidak terkoneksi satu sama lain. Tapi orang ini tuh masih ada effort loh untuk memperjuangkan kamu gitu ya. Untuk kedepannya itu masuk di dalam kehidupan cinta kamu lagi. Ya mungkin orang inilah gitu ya yang memang kayak sebenarnya itu menjadi jawaban atas apa yang selama ini kamu cari gitu ya. Mungkin yang kamu carikan seseorang yang bener-bener bisa ngebikin kamu nyaman, bisa ngertiin kamu, bisa sayang sama kamu, bisa setia sama kamu. Dan sepertinya gitu ya, semuanya itu ada di dalam diri dia gitu. Sehingga kayak nantinya itu ya sudah gitu ya, ketika kamu kayak intinya tuh mungkin ya kalian gak langsung jadian gitu. Tentunya diawali dengan komunikasi, terus kemudian setelah komunikasi tersebut terjalin gitu ya, itu akan terjalin sebuah hubungannya lebih intens gitu. Yang artinya itu mungkin dia akan mengutarakan tentang isi hati dia yang dulu belum pernah dia ungkapkan, sehingga untuk saat ini tuh dia ungkapkan. Terus yang kayak flashback ke belakang kemarin gitu ya, orang ini tuh masih intinya itu masih bener-bener yang kayak ini tuh masih pikir-pikir gitu. Pikir-pikir dalam artian ya nantinya nih orang ini sebenarnya ingin mengungkapkan setelah nantinya itu kayak terjalin komunikasi sama kamu kembali, sebenarnya ingin gitu ya. Dia itu segera mengungkapkan, tapi ini orang juga intinya itu mencoba menelisik kamu lebih dalam lagi itu. Jangan sampai gitu ya terjadi sesuatu hal seperti dulu lagi, yaitu posisinya saat ini tuh kamu sedang bersama orang lain gitu. Karena sebenarnya nih orang itu rasa ketakutan terbesar dia adalah kamu itu sudah memiliki orang lain. Jadi seperti itu. Jadi nih orang itu wajar saja apabila kayak nanti dia itu sok-sok mancing-mancing kamu. Katakanlah, gimana kabar kamu hari ini gitu. Kamu sudah punya anak berapa? Kamu sudah ini itu suami kamu orang mana, pacar kamu orang mana gitu. Nanti wajar apabila dia menanyakan seperti itu, karena sebenarnya orang ini tuh ingin menelisik kamu lebih dalam lagi, ingin memastikan apakah posisi kamu saat ini tuh sedang sendiri atau bagaimana. Terus juga di sini Clarissa dapat melihat ya, di sini ada kartu Five of Cup gitu. Ya, mungkin lah gitu ya. Mungkin orang ini tuh orang yang bener-bener gitu ya. Akan ngebawa kamu gitu ya untuk masukin itu kamu dan dia nantinya itu akan membangun sebuah mahligai hubungan baru yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Karena ya yang namanya jodoh itu tidak disangka-sangka. Namanya jodoh itu tidak harus di pertemuan yang pertama. Terkadang yang namanya jodoh bisa jadi gitu terjadi di pertemuan yang kedua, ketiga atau keempat gitu. Tapi yang namanya jodoh, sejauh apapun kalian terhalang gitu ya, pasti kalian akan dipertemukan juga. Terus juga di sini ada kartu Seven of Cup. Ya, mungkin sih kayak nantinya itu kamu nantinya itu dihadapkan sama sebuah pilihan. Dalam arti itu sebuah pilihan tuh yang artinya it's okay, dia nantinya itu bakalan hadir di dalam kehidupan kamu. Tapi kayak nantinya itu kamu yakin nggak sih dia nantinya itu bener-bener bisa serius sama aku? Bener nggak sih nih orang itu nantinya itu akan mewujudkan apa yang menjadi keinginan aku? Ada hal yang seperti itu di dalam diri kamu. Cuman di sini yang saya lihat gitu ya, orang ini tuh menganggap ini tuh dalam artian tuh kayak akan mewujudkan gitu loh apa yang selama ini tuh kamu inginkan dengan cara ya orang ini tidak pandai dalam berkata-kata, tapi orang ini pandai dalam intinya tuh menyajikan, bukan menyajikannya, orang ini tuh pandai gitu ya, masih itu melihatkan bukti dan fakta secara nyata gitu. Terus juga di sini ada kartu The Tower gitu ya. The Tower tuh yang artinya ya is okay lah gitu. Mungkin kamu pernah di sini juga intinya itu orang yang pernah intinya tuh orang yang dulunya tuh pernah kamu sayangi, orang yang dulunya tuh intinya tuh kayak bener-bener kamu baik-baikan, intinya tuh seseorang yang bener-bener dulunya tuh pernah kamu harapkan, ternyata setelah kamu menjalin hubungan dengan dia gitu, ternyata hubungan tersebut harus hancur di sini gitu. Tapi tenang gitu ya, semuanya itu bisa dimulai dari nol gitu ya. Ya mungkin orang inilah gitu ya yang nantinya itu akan intinya itu membangkitkan energi cinta kamu kembali, energi cinta yang pernah hancur gitu ya. Orang inilah yang nantinya itu akan membuktikan gitu loh bahwa sebenarnya ya aku ini ada untuk kamu gitu loh, aku ini mencintai kamu, bukan bukan dari ini saja tapi sejak dari dulu-dulu gitu. Terus juga di sini Clarissa dapat melihat ada kartu The High Priestess gitu. Apa sih The High Priestess di sini gitu? The High Priestess tuh yang artinya ya mungkin orang ini tuh yang nantinya itu orang yang intinya tuh akan mengunci hati kamu. Orang inilah yang nantinya itu orang yang bener-bener bisa ngejaga kamu gitu, baik ngejaga hati kamu, ngejaga perasaan kamu, ngejaga apa yang kamu punya saat ini gitu. Karena basically yang Clarissa lihat ya di sini ya, orang ini tuh bener-bener intinya tuh tidak
Masnya itu tidak mengharapkan is oke lah gitu. Aku udah berhasil ngedapetin kamu, ya udah gitu. Orang ini bukan tipe orang yang seperti itu, tapi orang ini tuh tahu gitu loh. Bagaimana cara langkah selanjutnya setelah intinya tuh nih orang berhasil mendapatkan hati kamu gitu. Misalnya memikirkan jenjang serius, memikirkan langkah selanjutnya, apa yang harus dia bangun, apa yang harus dia lakukan gitu. Jadi kayak orang ini tuh tahu gitu loh sebenarnya apa yang harus dia lakukan di sini. Terus juga di sini ada kartu Knight of Pentacle gitu. Knight of Pentacle di sini kalau misalnya dia itu mungkin yang menjadi tanda tanya besar di sini adalah apakah dia nantinya itu bisa bertanggung jawab terhadap diri aku gitu ya. Tenang saja jika dilihat dari kartunya, Knight of Pentacle di sini adalah orang yang memiliki rasa tanggung jawab yang besar, yang artinya walaupun kalian nantinya itu belum menikah gitu ya, tapi orang ini mampu membuktikan rasa tanggung jawab dia semenjak kalian pacaran. Jadi seperti itu. So, jadi di sini tuh intinya tuh nantinya siapapun dia yang nantinya itu akan hadir di dalam kehidupan kamu gitu ya. Kamu coba lihat gitu ya, apakah semua yang sudah saya sebutkan tadi ada di dalam diri dia atau tidak gitu. Kalau misalnya ada gitu, ya kemungkinan besar gitu ya, ini orang yang nanti itu bakalan ngebawa kamu ke hubungan yang lebih serius lagi daripada sebelumnya. Jadi seperti itu. Terus coba di sini Clarissa lihat. Coba dulu. Aduh agak batuk gitu. Nggak tahu nih, karena mungkin kayak kurang kali ya, kurang vitamin C atau bagaimana. Karena kayak aku udah hampir lama banget nggak makan buah. Coba deh. Ini untuk kartu oracle ya, kartu oracle yang versi selanjutnya. Coba akan Clarissa lihat juga. Oke. Di sini ada kartu career transition yang artinya itu apa sih gitu. Career transition di sini tuh artinya tuh gambarin tentang diri kamu gitu. Yang artinya itu untuk saat ini gitu, sembari orang ini tuh belum datang gitu, kamu jangan terlalu kepikiran dia terlebih dahulu gitu. Dalam artian, siapa nih ya yang bakalan datang gitu, siapa sih ya. Lebih baik nikmati aja aktivitas kamu saat ini. Sembari itu juga fokuskan diri kamu terhadap pekerjaan. Karena yang namanya jodoh itu akan datang sendirinya gitu loh. Jadi kayak semakin jodoh itu kamu pikirkan, maka semakin jauh pula dia akan datang gitu loh. Tapi semakin enjoy kamu dalam menikmati hidup ini dan kamu tidak terlalu berambisi menginginkan jodoh tersebut, biasanya orang tersebut tanpa kamu minta itu akan datang dengan sendiri. Terus juga di sini ada kartu Hello from Heaven gitu. Hello from Heaven tuh yang artinya walaupun kamu pernah gagal berkali-kali, tapi ingat ya, namanya suatu kegagalan itu pasti juga akan diganti dengan kebahagiaan. Mungkin orang inilah yang nantinya itu akan membuktikan tentang kebahagiaan cinta yang sesungguhnya. Jadi seperti itu. Terus juga di sini ada kartu prosperity gitu. Kartu prosperity itu yang artinya gitu ya. Ya, artinya itu gini. Mungkin sih gitu. Kayak nantinya orang ini tuh bakalan intinya tuh menunjukkan gitu loh tentang rasa cinta dia yang begitu lebihnya sama kamu. Cuman saran dari Clarissa sih di sini is okay gitu. Kamu kan intinya sudah tahu cluenya dia gitu. Misalnya memang kayak cinta dia juga sudah berhasil membuktikan bahwa cinta dia itu bukan cinta yang abal-abal gitu. Tapi ingat ya, jangan sampai ini itu kamu gagal intinya itu untuk yang kedua kalinya. Dengan cara apa biar cinta kamu tidak gagal gitu? Ya kamu harus bener-bener bisa membuktikan gitu ya sisi perjuangan dia yang sesungguhnya terhadap diri kamu itu seperti apa. Baru kalau misalnya kamu sudah tahu seluk-beluknya gitu, kamu boleh approve dia, menerima dia. Intinya itu memikirkan untuk next selanjutnya gitu. Terus juga di sini ada kartu life review yang artinya ya sudah gitu. Kegagalan di masa lalu itu nggak perlu disesali karena bagaimanapun juga gitu, itu akan membawa kesedihan di masa yang akan datang. Lebih baik apa sih yang harus kamu lakukan? Life review itu adalah intinya itu gunakan aja kegagalan di masa lalu itu sebagai pembelajaran biar kedepannya kamu bisa menjadi pribadi yang lebih bagus lagi daripada sebelumnya gitu. Terus juga di sini ada kartu prioritas gitu ya. Is okay, mungkin kamu pernah merasakan ya yang namanya itu sudah tidak diprioritaskan lagi sama yang namanya orang. Bahkan kamu juga sempat di masa lalu itu sudah memprioritaskan dia sebagai ini itu hal yang harus kamu prioritaskan dia gitu ya. Cuman ya hal tersebut itu sepertinya harus gagal gitu ya, karena kayak
is okay, kamu sudah memprioritaskan dia di masa lalu, tapi hal itu ternyata nggak sebanding dengan apa yang kamu dapatkan. Tenang saja, semuanya itu akan diganti. Mungkin nantinya orang ini tuh orang yang bakalan memprioritaskan kamu sebagai dalam pertimbangan hidup dia untuk dijadikan sebagai pendamping hidup. Jadi seperti itu. Berdoa aja, mudah-mudahan nih orang itu biar bisa cepet-cepet segera hadir di dalam kehidupan kamu. Dan tentunya di sini kamu juga jangan lelah-lelah untuk berdoa dan memohon terhadap Sang Pencipta. Jadi seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi untuk teman-teman semuanya yang memilih kartu selanjutnya, yaitu kartu yang nomor 2. Ini coba kita clearing dulu. Oke. Kartu yang nomor 2 di sini ada kartu Death Rabbits. Oke. Oke, di sini ada kartu Nine of Wands. Ada kartu Eight of Pentacles. Oke, sebentar ya. Eight of Pentacles. Oke, di sini ada kartu The Sun juga. Is nice good card. Kartu yang bagus sih. Ada kartu Six of Pentacles. Ada kartu Four of Wands. Yes. Oke, di sini ada kartu Queen of Pentacles. Oke, di sini ada kartu Six of Swords. Oke, wow, di sini ada kartu ini juga ya, The Hangman, Queen of Swords. Lanjut lagi. Oke, ada kartu Death juga. Oke. Sesuai dengan judul tema dan deskripsi, yaitu tentang dia yang akan hadir di bulan September ini. Siapakah dia? Di sini ada kartu Death Rabbit, yang artinya itu nih orang itu juga isinya itu misterius. Tapi nih yang saya lihat ya, nih orang itu orang yang intinya itu nggak jauh-jauh kok dari kehidupan kamu gitu. Bisa jadi dari ruang lingkup kerja kamu, bisa dari ruang lingkup sosmed kamu, dan di sini bisa jadi orang baru atau orang yang sudah kamu kenal. Tapi memang kayak nih orang itu kayak intinya itu energinya nih orang itu kayak sudah tahu tentang karakter kamu, sifat kamu. Bahkan di sini yang saya lihat ya, mungkin kayak kamu itu sudah banyak tentang meluapkan curhatan kamu atau tentang apa yang kamu alami terhadap dia. Dan di sini intinya itu nih orang itu sudah memahami tentang karakter kamu gitu, tentang sebenarnya spesialnya kamu itu apa sih gitu. Sebenarnya apa yang nggak kamu suka itu apa sih gitu. Nih orang itu sudah paham betul gitu ya di sini tentang intinya itu kamu segalanya gitu ya. Tapi yang di sini
sini yang saya lihat ya, kayaknya kamu itu belum tahu tentang dia itu siapa gitu loh. Karena di sini yang saya lihat ya, ini tuh orangnya tuh ada dua kemungkinan besar. Mungkin dari orang yang udah pernah kamu kenal, dalam artian tuh kayak mungkin di tempat kerja kamu, atau mungkin sahabat kamu yang dulu, atau mungkin siapa gitu ya. Atau bisa jadi orangnya itu orang yang berasal dari orang baru yang bener-bener ini tuh kayak di ruang lingkup sosmed kamu gitu ya. Dan di sini yang saya lihat, orang ini sih memang kayak belum mengungkapkan atau mengutarakan tentang isi hati dia yang sesungguhnya gitu ya. Tapi kayak kamu nantinya tuh bakalan peka deh gitu loh. Kamu bakalan merasa gitu ya tentang sebenarnya apa sih kemauan nih orang gitu ya. Sebenarnya harapan dia itu apa sih gitu. Kok kayaknya ada kode-kode yang menjerumus ke situ nih gitu. Cuman kayak memang orang ini tuh bukan tipe orang yang transparan ya gitu. Walaupun nih orang itu intinya tuh memiliki ketertarikan sama satu orang gitu ya. Tapi orang ini tuh nggak bisa secara terang-terangan jujur mengutarakan tentang isi hati dia yang sesungguhnya gitu ya. Jadi kayak harus pakai kode-kode atau pakai bagaimana gitu. Tapi sebenarnya di sini yang saya lihat ya, orang ini tuh kayak bener-bener sudah tahu tentang kedalaman kamu yang sesungguhnya gitu loh. Jadi kayak mungkin kamu berawal dari curhat sama dia, mungkin kamu berawal dari intinya tuh banyak tentang mengutarakan keluh kesah yang kamu alami sama dia gitu. Jadi kayak sehingga gitu ya, nih orang itu jadi ketarik energinya sama kamu, kayak timbullah kenyamanan yang didapat dari dia gitu. Padahal di sini kayak kamu itu cuma nantinya itu menebak-nebak gitu. Kamu nantinya menebak-nebak apakah mungkin dia ataupun mungkin bagaimana gitu. Ya sebenarnya di sini kayak kamu pernah sih ada sedikit feeling gitu ya, feeling sama satu orang atau satu target gitu. Tapi kamu belum mampu membuktikan hal tersebut gitu. Karena nih orang itu sifatnya tuh kayak semacam tarik ulur gitu ya. Kadang terlihat sisi perhatiannya sama kamu, terkadang juga enggak gitu. Kayak terkadang itu lempeng-lempeng aja kayak teman-teman biasa gitu. Tapi di sisi lain gitu, di saat kamu itu kayak membutuhkan seseorang buat mencurahkan tentang isi hati kamu gitu ya. Kayak ini orang itu kayak seolah-olah itu respect banget sama kamu gitu ya. Bahkan yang kayak kamu itu seolah-olah energinya juga kayak ikut-ikutan keterik sama dia. Loh kok aku tiba-tiba kok nyaman ya sama dia gitu. Ya ini aja seperti itu. Terus juga di sini yang Larissa lihat orangnya juga tipe orang yang kenapa gitu. Saya tadi tuh membahas nih orang itu memahami tentang kamu yang terdalam banget gitu. Karena kayak sebenarnya nih orang itu juga ini itu ketika kamu ikut sedih gitu ya, nih orang itu juga merasakan loh gitu ya. Maksudnya itu apa yang kamu rasakan, bahkan ketika kamu cerita sama dia gitu ya, orang ini mampu memberikan solusi yang bijak terhadap diri kamu gitu ya. Bahkan setelah kamu mendapatkan pencerahan atau intinya itu mendapatkan solusi dari dia gitu ya, kayak kamu itu baru mendapatkan intinya itu kayak sebuah angin segar atau nafas segar gitu ya. Padahal gitu sebelum kamu mencurahkan tentang isi hati kamu sama dia gitu ya, sudah banyak nih berjubel tentang pikiran kamu yang itu tuh yang enggak, wah nih aku ini enggak dapet eh, solusi nih atau jalan keluar. Tapi setelah kayak kamu menceritakan tentang apa yang kamu alami sama dia gitu ya, kayaknya kamu itu bakalan kayak bisa bernafas lega gitu loh. Terus juga di sini memang sih gitu ya, kayak proses kenalan kamu dan dia itu bukan waktu yang cukup singkat, dalam artian kenal 1 hari 1 minggu gitu ataupun mungkin 1 bulan. Dan di sini tuh bisa dibilang tuh cukup lama loh gitu. Tapi ya hebatnya nih orang gitu ya, tetap aja gitu ya, orang itu kayak tetap tidak, sebenarnya dia suka sama kamu gitu. Sebenarnya orang ini memendam perasaan cinta sama kamu, tapi orang ini tuh enggan mengungkapkan karena mungkin orang ini yang pertama, orangnya tuh bukan tipe orang yang ini tuh gampang percaya diri gitu ya, bukan tipe orang yang ekspresif lah, yang artinya itu semudah itu menunjukkan apa yang dia rasakan gitu ya di hadapan orang yang dia suka gitu. Nih orang itu tipe orang yang pintar sih menurut saya itu manipulatif. Jadi kayak cukup dia aja nih yang tahu gitu loh, sampai bener-bener entah gitu ya, waktulah yang nantinya itu akan menjawab gitu. Terus juga di sini yang saya lihat terkadang juga intinya tuh di sini orang inilah yang nantinya orang inilah yang intinya tuh mampu ngebuat kamu itu senyum ketika kamu berada di posisi intinya tuh kayak berada di posisi bawah gitu loh. Mungkin kayak tanpa dia gitu ya, kamu itu udah kayak nggak tahu gitu loh. Maksudnya tuh kamu harus kayak berbuat yang seperti apa. Kayaknya kamu bakalan depresi atau mungkin kamu bakalan terpukul. Tapi kayak setelah ini itu kayak kamu menceritakan tentang hal itu sama dia gitu ya, kayaknya kamu itu bukan cuma mendapatkan pencerahan aja gitu, tapi kayak kamu mendapatkan suatu kebahagiaan lain gitu loh.
Terus juga di sini yang saya lihat mungkin sih gitu untuk saat ini teka-teki dalam kehidupan kamu gitu ya. Dan ini kan tentunya teka-teki dan intinya tuh kayak belum berhasil kamu jawab gitu. Tentunya kayaknya nanti gitu ya, dalam waktu dekat ataupun bagaimana gitu ya, orang ini tuh bakalan muncul dan intinya tuh kayak memberikan semua hati dia itu untuk kamu. Yang artinya tuh kayak wah, mungkin apakah ini adalah jawaban yang sebenarnya gitu loh atas hal yang selama ini cuma aku duga-duga gitu. Mungkin selama ini kamu itu hanya menduga-duga ya. Maksudnya itu tentang sebenarnya dia suka nggak sih sama aku gitu. Jika dilihat kayaknya dia ada ketertarikan deh gitu sama aku. Tapi kayak di sisi lain gitu. Nih orang terkadang juga lempeng-lempeng aja kayak nganggap aku cuma sebagai sahabat, adik atau bagaimana gitu. Cuman ya seperti apa yang saya bilang tadi gitu. Nih orang itu manipulatif. Dia itu tidak semudah itu ini itu mengekspresikan apa yang ada di dalam hati dia gitu. Jadi kayak butuh orang yang bener-bener super peka yang tahu tentang apa yang dia rasakan gitu. Terus juga di sini mungkin sih gitu loh, proses yang bakalan kamu lewatin sama dia itu begitu panjang gitu. Cuman percayalah gitu ya. Nantinya itu biar waktu aja yang menjawab gitu loh. Mas Kia itu siapa dia? Yang jelas kayak mungkin di bulan ini gitu, entah di awal September, pertengahan atau di akhir gitu ya. Ya saya sih berharap lebih cepat gitu ya. Kamu bakalan tahu dia itu siapa gitu ya. Dan setelah kamu tahu gitu loh, dia itu siapa, orang ini tuh bakalan intinya itu lebih ngeliatin tentang effort dia yang sesungguhnya itu sama kamu itu kayak gimana. Karena sejujurnya gitu ya, orang ini tuh sebenarnya kayak sudah lama sih memendam perasaan ini gitu. Karena mungkin cuma kayak nih orang itu kayaknya nggak enak sama kamu karena mungkin basically gitu ya. Kamu kayak itu udah nganggap dia tuh kayak mungkin sahabat gitu atau mungkin soulmate atau mungkin gimana gitu. Jadi kayak nih orang itu eh berpikir mundur terlebih dahulu sebelum dia berjuang. Jadi seperti itu. Terus juga di sini ada kartu Queen of Pentacle gitu. Queen of Pentacle tuh kayak di sini orangnya juga bukan support, ini tuh bukan support kamu cuman dari mungkin dari moral aja, tapi ya sempat sih gitu ya. Sebenarnya nih orang itu orangnya sebenarnya cocok banget kok sama kamu gitu, karena orang ini tuh mampu ngertiin kamu gitu. Ya mungkin sih gitu, orang itu kayak pernah sempat, cluenya tuh kayak pernah sempat gitu ya. Masih itu memberikan kamu beberapa bantuan, mungkin kayak berupa uang ataupun mungkin berapa apa. Ya mungkin sih gitu, kamu nganggapnya hanya sebatas mungkin sahabat, tapi sebenarnya di balik itu semuanya gitu ya, sebenarnya nih orang itu juga intinya ini loh gitu, rasa kepedulian aku yang sesungguhnya gitu ya. Aku ingin, walaupun aku gini gitu ya, walaupun aku belum mengungkapkan tentang isi hatiku yang sesungguhnya sama kamu gitu ya, tapi aku ini ingin dinilai sebagai sosok seseorang yang bertanggung jawab di hadapan kamu. Jadi seperti itu. Terus juga di sini kamu sebenarnya sih banyak sih masih itu melewati suka duka bareng-bareng gitu. Dalam artian ya kamu udah tahu tentang Mas Yuya itu tentang duka dia apa gitu, tentang seneng dia seperti apa. Begitu pula juga sebaliknya, dia juga tahu gitu loh. Mas Yuya itu kesedihan kamu itu apa sih gitu, rahasia besar kamu itu apa sih, seneng kamu itu apa sih gitu. Jadi kayak sehingga terkadang kayak apabila mungkin kamu menjalin komunikasi sama dia gitu, terkadang kayak ya ada sih sisi selengeannya gitu, sisi bercandaannya. Jadi kayak intinya itu ya lebih banyak happy-nya gitu ketika kamu sama dia gitu. Cuman ya di sini tuh yang ini tuh kayak menjadi penghalang besar adalah sebenarnya orang ini tuh tidak memiliki keberanian untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan saat ini gitu. Sedangkan misalnya gitu ya, ini orang itu lebih transparan lagi sama kamu gitu. Kamu sebenarnya sih welcome aja gitu loh. Welcome aja. Malah kamu lebih seneng gitu apabila dia mampu lebih terbuka lagi sama kamu daripada yang harus ada yang ditutup-tutupi seperti itu. Terus juga di sini mungkin setelah kamu tahu ya tentang dia itu siapa, dan orang ini juga ini itu setelah bisa transparan sama kamu gitu ya, mungkin di dalam kehidupan cinta kamu itu akan ada sebuah perubahan. Karena di mana gitu ya, mungkin kayak orang ini tuh secara tidak langsung itu sudah mempelajari tentang diri kamu gitu. Otomatis kan kayak kamu itu banyak cerita sama dia tentang misalnya tuh kayak kamu itu disakitin seperti ini sih, aku itu nggak suka banget karakter sama seseorang yang seperti ini gitu, sama seseorang yang karakternya seperti itu gitu. Jadi kayak nih orang itu sudah intinya tuh dari cerita kamu dia belajar apa yang dia suka dari kamu dan apa yang nggak dia suka dari kamu gitu loh. Jadi kayak ya nih, jadi kayak nih orang itu tinggal kayak nantinya setelah intinya tuh bener-bener sudah mengutarakan tentang isi hati dia yang sesungguhnya gitu. Orang ini tuh kayak jadi lebih tahu gitu loh apa yang harus dia lakukan dan apa yang nggak boleh dia lakukan gitu.
Terus juga tapi kayak nantinya tuh di sini tuh yang kayak bener-bener kayak sebelum nih orang itu mengungkapkan tentang isi hati dia yang sesungguhnya gitu loh. Sebelum nih orang itu menyatakan, intinya tuh kayak menyatakan lah tentang isi hati dia terhadap diri kamu gitu ya. eh Kayak kamu itu mendapatkan sebuah tiba-tiba itu kayak entah kenapa itu kayak kamu itu jadi lebih peka gitu loh. Wah, apakah dia ya orangnya? Karena jika dilihat-lihat gitu, kayaknya orang ini tuh selalu ada deh buat aku gitu ya. Kayaknya nih orang juga intinya tuh selalu maksudnya itu kayak ngebantu aku atau bagaimana. Kayaknya nih orang juga intinya itu bener-bener apa ya gitu ya, kayak memahami aku gitu. Kayak jadinya itu kayak kamu itu lebih tahu gitu loh. Dan kayak kamu itu ada energi yang kayak senengnya ada, malunya juga ada, tapi juga ini tuh kayak senyum-senyum sendirilah, ini tuh seperti itu. Terus juga di sini ada kartu death gitu ya. Dalam artian apa sih kartu death itu gitu? Kartu death tuh yang artinya dia sih tipe orang yang menurut saya sih ya, dia sih tipe orang yang cemburuan menurut saya. Cemburuan tuh yang seperti apa sih kak gitu ya? Maksudnya itu cemburuan dalam artian mungkin kamu secara langsung tidak dapat melihat tentang kecemburuan dia itu seperti apa gitu. Tapi kamu dapat melihat tentang kemarahan dia, ekspresi dia ketika mungkin ya terkadang kayak kamu itu ngobrolin orang lain gitu loh. Ketika mungkin kayak dianya pengen ngajak kamu ngomong serius tapi kayak kamunya jatuhnya tuh jadi bercanda gitu. Jadi kayak sebenarnya tentang hal itu. Terus juga di sisi lain gitu, nih orang itu juga tipe orang yang sebenarnya tuh ada sisi emosinya loh, kayak ketika ya bukan emosi sih, lebih ke cemburu ya. Ada sisi cemburunya ketika kayak bener-bener kamu itu intinya apa ya, kayak misalnya menceritakan tentang sosok yang lain gitu ya. Seseorang lain misalnya tuh kayak ada orang nih yang sebenarnya tuh kayak ngechat aku, suka sama aku, menurut kamu gimana gitu. Sebenarnya nih orang itu di balik itu semua itu ada sisi kecemburuan loh. Jadi jangan salah gitu. Terus juga di sini hmm, saya lihat ya untuk keren banget sih kartu yang nomor 2 ini. Jadi kayak penuh dengan teka-teki dan ini tuh apa ya, kayak teka-teki kehidupan gitu. Bukan bukan teka-teki kehidupan sih, tapi kayak lebih ke love misterius gitu. Jadi kayak cinta yang misterius gitu loh. Di sini ada kartu relationship harmony. Gift from God. Juga ada kartu nature. Ada kartu indigo and crystal children. Dan di sini ada kartu sensitivity. Dan di sini aku tuh kayak ngelihat ya, ketika misalnya kayak kamu itu bener-bener berhasil bisa jadian sama dia gitu, ini tuh akan menjadikan sebuah cerita itu yang bener-bener harmoni, yang artinya itu kayak cerita yang diceritain dari awal hingga akhir tuh yang kayak terkadang kan ada gitu cinta yang enak diceritakan dan enggak gitu, tapi kalau ini tuh yang bener-bener kayak cinta yang enak untuk diceritakan gitu. Jadi kayak perjalanan cinta kalian tuh kayak nantinya itu bener-bener indah gitu loh. Terus juga di sini ada kartu gift from God gitu ya. Ya mungkin ini adalah seseorang malaikat penjaga yang dikirim sama Tuhan untuk memang untuk kayak ngelindungi kamu, untuk bener-bener bisa intinya itu bertanggung jawab sama kamu, untuk seseorang yang intinya itu ngejaga hati dan perasaan kamu deh gitu. Terus juga di sini ada kartu natural. Natural tuh yang artinya eh jika dilihat sih kayak nantinya ya bener-bener yang kayak siklus cinta kalian, hubungan kayak kalian ke depannya itu tercipta itu berdasarkan rasa yang natural, tercipta berdasarkan kenyamanan gitu. Jadi kayak bukan cinta yang memang bener-bener yang kayak disengaja gitu, bukan cinta yang bener-bener kayak nih orang tekad dan niat dia itu sebenarnya ingin ngedapetin hati kamu, bukan seperti itu, tapi yang kayak berdasarkan kayak mungkin rasa kekaguman gitu. Terus juga di sini Clarissa dapat melihat ada kartu Indigo and Crystal Children yang artinya itu apa sih gitu. Ya jika dilihat ya dari energi kartunya gitu ya,
nih orang itu kayak terkadang itu juga ada sisi sebenarnya tuh kayak bukan sisi ya. Kayak ini dibalikan lagi ke kamu deh gitu. Kayaknya kayak nih orang itu kayak bener-bener sudah memahami tentang diri kamu gitu loh. Ini tuh kayak kamu itu kan tipe orang yang sebenarnya tuh suka dimanja gitu. Jadi kayak orang ini tuh tahu bagaimana cara memperlakukan kamu porsinya gitu. Karena apa? Kayak apabila kamu itu dijatuh pada tangan yang salah gitu ya, maka ya sudah gitu, ini tuh kayak kamu bener-bener bubar gitu. Tapi yang saya lihat nih orang itu kayak bener-bener tahu gitu loh, tentang cara memperlakukan kamu itu seperti apa, sudah tahu porsinya, sudah tahu batasannya. Terus juga di sini ada kartu sensitivity yang artinya gitu ya. Memang sih orang ini kan bukan seperti apa yang saya bilang tadi gitu, yang bisa ekspresif, yang bisa transparan, yang bisa intinya tuh meluapkan tentang isi hati dia yang sejujurnya sama kamu gitu. Jadi kayak di sini tuh kayak nantinya tuh sebenarnya nih orang itu berharap besar terhadap diri kamu itu kayak, nih aku ini sebenarnya cuma satu yang aku butuhin nih, yaitu cuma tentang kepekaan diri kamu terhadap aku gitu loh. Jadi kayak sebenarnya nih orang itu berharap seperti itu. Karena di sini jujur gitu ya. Sebenarnya kamu itu bukan tipe orang yang seneng sih gitu pakai kode-kodean, pakai peka-pekaan gitu ya. Yang penting itu jujur apa adanya, ngomong langsung transparan sama kamu is okay gitu. Kamu bakalan bisa menerima gitu. Karena sebenarnya hal yang paling kamu nggak suka itu adalah kayak, ih kenapa sih nggak gentle banget gitu loh, kok pakai ada kode-kodean gitu, emangnya telepon atau apa gitu. Jadi kayak kamu itu bener-bener suka yang is okay lah gitu. Aku suka sama orang yang bener-bener transparan, yang dengan gentleman-nya gitu, atau yang dengan beraninya nih orang itu mengungkapkan tentang isi hati dia yang sesungguhnya di hadapan aku. Jadi seperti itu. Oke, lanjut lagi. Oke, lanjut lagi yang nomor terakhir, nomor 3. Yes, kita coba lihat dulu. Kita lihat dulu. Sini ada kartu King of Wands. Di sini ada kartu Ten of Wands. Ada kartu ini ya, Two of Pentacles. Oke, di sini ada kartu Queen of Wands. Ada kartu Ace of Pentacles. Yups, kita lanjut. Di sini ada kartu The Sun. The Sun and oke, ada kartu Nine of Pentacles.
Di sini ada kartu Five of Pentacle. Terus juga ada kartu The Magician. Dan ada kartu Four of Wands. Yes, nice. Four of Wands, King of Wands, Ten of Wands, Two of Pentacle, Queen of Wands, Ace of Pentacle. Di sini ada kartu The Sun, Nine of Pentacle, Five of Pentacle, The Magician, and kartu Four of Wands. Oke, sesuai dengan judul tema dan deskripsi tadi, geser. Sesuai dengan judul tema dan deskripsi tadi, yaitu tentang dia yang akan datang di bulan September ini. Siapakah dia? Di sini Clarissa dapat menarik energinya. Memang sepertinya di sini nih murni dari orang baru, orang yang memang kayak belum pernah kalian kenal sebelumnya. Dan di sini bisa jadi nih orang datang dari bisa dari perkenalan tidak disengaja. Dalam artian mungkin kayak kalian itu kayak mungkin keluar gitu ya, tiba-tiba kayak nongkrong di mana gitu, tiba-tiba itu kayak ada seseorang yang mungkin kayak nyamperin gitu. Atau kayak di sini tuh yang kemungkinan besar yang bakalan terjadi itu adalah kayak yang dari dunia secara tidak langsung gitu loh. Dalam artian dari dunia maya, dalam artian tuh dari kenalan lewat online, media sosial, ataupun mungkin yang mana. Dan di sini yang saya lihat hubungan yang bakalan kalian jalan itu, di sini Clarissa belum bisa menjabarkan tentang maksudnya itu bakalan yang intinya tuh sejauh itu atau tidak. Tapi di sini yang nantinya itu kayak awal komunikasi kalian tuh bener-bener kalian bangun itu secara tidak disengaja. Dalam artian ya nih orang itu sebenarnya tidak ada hubungan kaitan sama sekali untuk ngajak kamu pacaran, untuk suka sama kamu. Dan begitu pula juga kamu. Bahkan di sini kayak kemungkinan terbesar adalah kayak kamu di sini waktu kayak pertama kali dia ngechat kamu gitu ya, kayak kamu itu bertanda tanya di dalam hati kamu, ini sebenarnya siapa sih gitu, aku kenal aja kagak gitu, kok tiba-tiba intinya tuh ngecat aku gitu. Dan kayak nantinya disitulah akan tercipta sebuah komunikasi yang artinya itu cukup panjang di sini. Terus juga di sini kayaknya bakalan ada yang salah satu dari kalian tuh yang bakalan tertarik duluan gitu. Dan tipe orang ini tuh yang saya lihat tuh tipe orang yang transparan gitu. Mungkin kalau dari nomor 2 dan nomor 1 tadi dia lebih ke manipulatif, tapi kalau ini yang saya lihat itu nih orang itu transparan. Karena nih orang itu tipe orang yang tidak bisa membohongi kata hati dia sendiri gitu. Apabila dia mengatakan A, ya dia mengatakan A. Apabila di dalam hati dia mengatakan B, dia akan berkata B. Jadi seperti itu. Terus juga di sini artinya kayak nih orang itu nantinya itu yang bakalan mengagumi diri kamu gitu loh. Jadi kayak orang ini tuh kayak menganggap ya bahwa kayak perkenalan kalian itu adalah warna baru di dalam hatinya gitu. Dan di sini yang saya lihat kayaknya kamu itu nantinya itu tidak dapat gitu ya melihat tentang maksudnya itu dia suka sama aku atau tidak, tingkah laku dia juga tidak dapat terlihat. Tapi di sini kayak kamu mampu merasakan vibrasi atau getaran hati dia, bagaimana cara dia memperlakukan diri kamu, sehingga kayak kamu itu ada effort buat intinya tuh kayak tertantang buat mengenal dia itu lebih dalam dan lebih jauh lagi. Terus juga di sini ada kartu King of Wands gitu. Kartu King of Wands di sini adalah memang sih gitu, sosok seseorang yang ini tuh yang saya lihat itu teguh dengan pendirian dan orangnya memiliki prinsip. Dalam artian memiliki prinsip tuh apa sih gitu. Ya orang ini selalu menekankan gitu ya di dalam diri dia. Prinsip yaitu kayak mungkin orang ini tuh suka sama orang yang jujur gitu ya. Ya berarti dia bakalan tertarik gitu ya apabila kayak memang kamu kayak bener-bener sudah berusaha jujur sama dia tentang maksudnya itu apa yang kamu harapkan, apa yang intinya itu kamu inginkan gitu ya. Dan orang ini juga tipe orang yang suka dengan apa adanya. Jadi kayak apabila nantinya nih orang mengungkapkan akan hadir di dalam diri kamu ya, dan mengungkapkan gitu ya tentang isi hati dia yang sesungguhnya gitu ya. Dan dia kayak mengatakan aku ini suka sama kamu itu yang kayak gini loh, yang apa adanya, yang kayak gini gitu. Ya berarti orang ini sudah mempertimbangkan
pertimbangan betul gitu ya, sudah mempertimbangkan diri kamu di dalam hidupnya gitu. Terus juga di sini yang saya lihat memang gitu ya, orang ini tuh tidak terlalu suka dalam artian tuh ngegombal, ngebual kata-kata manis ataupun yang bagaimana. Tapi kamu dapat merasakan gitu, Ifat orang ini tuh untuk maksudnya itu cara dia untuk ngedapetin kamu itu seperti apa gitu. Jadi kayak nih orang mampu melihat tentang, ya maksudnya aku ini loh memperjuangkan diri kamu gitu loh. Jadi kayak kamu itu nggak dapat melihat, tapi kamu kayak mampu merasakan bahwa diri kamu itu sedang diperjuangkan sama dia gitu. Terus juga di sini ya memang sih gitu, walaupun kayak nantinya dia akan hadir di dalam kehidupan kamu di bulan September ini gitu, cuman kayak nantinya di dalam hidup kamu itu masih penuh dengan pertimbangan gitu. Penuh dengan pertimbangan itu seperti apa sih gitu, karena mungkin di sini kayak kamu itu baru saja merasakan sebuah kegagalan gitu, masih baru aja gitu. Dan yang kayak kamu itu masih belum begitu yakin gitu loh, masih itu belum begitu yakin terhadap orang baru ataupun mungkin siapapun yang nantinya itu ingin maksudnya itu mendapatkan hati kamu. Jadi yang kayak bener-bener di sini tuh yang saya lihat tuh butuh proses yang cukup panjang ngebuat hati kamu itu bener-bener ngerasa yakin gitu. Terus juga di sini ada kartu Queen of Wands gitu. Kartu Queen of Wands tuh yang artinya nih orang lah yang nantinya tuh cukup membuat hati kamu itu merasa berbunga-bunga, merasa seneng karena ya kamu merasa diperjuangkan, kamu merasakan mendapatkan cinta dan kasih sayang yang tulus dari dia, karena kamu belum pernah mendapatkan rasa cinta, rasa sayang-sayang seperti itu. Jadi kayak di sini tuh kamu nantinya tuh bakalan klepek-klepek gitu, bakalan sayang, bakalan jatuh cinta dengan sendirinya gitu. Maksudnya is okay gitu, dia bakalan mengungkapkan gitu, tapi kayaknya kamu di sini tuh bakalan ragu terlebih dahulu gitu. Tapi setelah orang ini mampu ngebuat kamu senyaman mungkin gitu, maka yang kayak di sini tuh kayak kelihatan gitu bahwa kayak kamu itu intinya tuh bakalan ada yang kayak gimana ya gitu, yang kayak ada ngerasa seneng-seneng dengan sendirinya gitu loh. Terus juga di sini ada kartu Ace of Pentacle gitu. Ace of Pentacle tuh yang artinya ya mungkin orang ini tuh hadir atas jawaban dari doa-doa kamu yang selama ini tuh kamu panjatkan. Karena di sini tuh kamu orangnya itu tipe orang yang cukup sabar walaupun kamu disakiti berkali-kali gitu. Tapi kayak mental kamu itu bener-bener mental baja gitu. Dalam artian di sini juga ada hikmah yang intinya tuh yang kamu ambil. Kamu jadi lebih hati-hati gitu ya terhadap orang baru atau siapapun yang berusaha mendapatkan hati kamu. Dan di sini Clarissa juga dapat melihat ya energi the sun tuh yang artinya mungkin orang ini tuh membawa cahaya yang terang di dalam kehidupan cinta kamu. Karena mungkin cinta kamu flashback ke belakang sudah meredup gitu ya. Dan orang ini yang nantinya itu membawa cinta atau aura baru di dalam kehidupan asmara kamu, sehingga ya intinya tuh kamu mampu melihat gitu ya tentang maksudnya itu cinta yang sesungguhnya itu ternyata ada. Dan di sini Clarissa juga dapat melihat bahwa sepertinya gitu ya, setelah mungkin ya ada sisi keraguan di dalam diri kamu gitu ya, dan setelah kamu berhasil dibuat nyaman sama dia, dan saya di sini tuh dapat melihat bahwa kayak kamu itu menyambut dia itu dengan penuh keindahan gitu, yang artinya is okay gitu. Saya sudah tahu seluk beluk kamu, terus saya sudah tahu melihat perjuangan kamu seperti apa, is okay gitu. Kalau misalnya kamu ingin mendapatkan hati kamu, ya sudah kita jalani bareng-bareng. Ya nantinya itu kayak kamu bakalan approve dia gitu loh. Terus juga di sini Clarissa dapat melihat ada kartu Five of Pentacle. Ya, mungkin yang membuat kamu tidak yakin itu adalah kamu saking seringnya merasakan kegagalan berkali-kali. Dan di sini memang saya dapat melihat bahwa hati kamu saat ini tuh sudah rapuh, sudah kering gitu. Sudah tidak ada, intinya itu kayak sudah mustahil untuk ditanami benih-benih cinta gitu. Tapi ya entah kenapa gitu, kayaknya orang ini yang bakalan telaten gitu ya, yang bakalan telaten mewujudkan apa yang menjadi keinginan kamu, bahwa cinta itu memang ada gitu. Cinta itu memang indah asalkan kita tahu caranya gitu. Jadi kayak orang ini yang bakalan intinya itu merawat kamu sampai bener-bener kayak cinta kamu itu tumbuh kembang kembali gitu. Sampai bener-bener ya intinya tuh kamu itu kayak terlahir gitu loh. Bagikan yang kayak terlahir, terreinkarnasi gitu loh. Jadi ya seperti itu. Dan di sini Clarissa dapat melihat ya ada kartu The Magician gitu. Kartu The Magician itu yang artinya orang itu benci kemanipulatifan, yang artinya orang ini tuh tipe orang yang suka dengan seseorang itu yang apa adanya gitu. Jadi kayak sebisa mungkin ya apa yang kamu miliki saat ini ya sudah gitu loh. Intinya tuh ceritakan sesuai dengan realita, karena orang ini tuh orang yang menghargai kejujuran. Ya sama sih seperti kamu gitu, kamu kan membenci sebuah kebohongan gitu. Jadi intinya kayak kamu dan dia tuh klop, sama-sama nyambung. Terus juga di sini ada kartu Four of Wands gitu. Kartu Four of Wands tuh yang artinya kayaknya di sini juga proses yang kamu jalan itu bakalan panjang, tapi dengan proses yang kamu lewati, pendekatan dengan dia yang begitu panjang itu akan
mencipta sebuah pondasi cinta yang benar-benar kuat gitu, yang nantinya itu sekuat apapun itu ya, gelombang menerjang, sekuat apapun badai menghambat gitu ya tentang hubungan cinta kalian gitu, asalkan pondasinya kuat gitu, saya yakin kalian berdua bisa melewati dan kemungkinan bisa terjadi sampai ke jenjang yang lebih serius daripada sebelumnya. Dan di sini coba akan Clarissa lihat juga untuk oracle-nya. Oke, di sini ada kartu passion. Oh, oke. Badainya udah datang. Badainya udah datang menggoyang-goyangkan kameraku. Oke, di sini ada kartu outdoors. Oke, ada Claire Chalk Nines. Dan ada kartu Courage gitu. Courage itu dalam artian ya, di sini tuh ada kartu passion gitu. Kartu passion tuh yang artinya tentang gambarin antara kamu dan dia itu nantinya itu akan ada banyak kecocokan gitu. Bukan berarti kayak kamu itu berusaha mencocok-cocokkan dia, tapi tidak gitu. Di sini tuh kayak memang jalannya antara kamu dan dia itu banyak kecocokan satu sama lain sehingga terciptalah sebuah kenyamanan. Terus juga di sini ada kartu outdoors. Kartu outdoors tuh apa sih gitu? Ya, di sini tuh nih orang itu berharap nantinya setelah nih orang itu meluapkan tentang isi hati dia yang sesungguhnya terhadap diri kamu gitu ya. Ya, orang itu berharap biar kamu juga jujur apa yang kamu rasakan terhadap dia itu seperti apa. Cintakah, sayangkah gitu atau bagaimana gitu. Orang itu berharap seperti itu. Dan di sini ada kartu clear audience gitu. Kartu clear audience tuh yang artinya apa gitu ya. Ya, saya yakin kok gitu kalian berdua nantinya itu bakalan bisa saling mengimbangi satu sama lain. Walaupun intinya itu ya namanya setiap orang walaupun intinya itu banyak kesamaan, tentunya ada dong gitu yang namanya perbedaan. Tapi saya yakin gitu ya, dengan cinta kalian yang nantinya itu begitu kuat, kalian berdua itu bisa saling mengimbangi satu sama lain. Terus juga di sini ada kartu Claire Chalk Nines yang artinya apa sih gitu. Ya, di sini kan terlihat gitu. Dalam artian tuh kayak di sini tuh sama sekali nantinya itu ya nggak ada sama sekali yang merasa memperjuangkan, merasa diperjuangkan atau bagaimana. Nantinya kalian berdua itu kayak seiring berjalannya waktu gitu ya, akan benar-benar saling memperjuangkan satu sama lain demi menjemput satu tujuan, yaitu kebahagiaan. Terus juga di sini ada kartu courage gitu. Kartu courage itu yang artinya apa sih? Gambarin tentang diri dia gitu. Nih orang tuh tipe orang yang ambisius gitu. Jadi nih orang itu bisa dipastikan apabila dia belum berhasil mendapatkan apa yang dia inginkan gitu, nih orang itu bakalan ngejar terus. Jadi seperti itu. So, kita berdoa yang baik aja. Ingat ya, ambil aja sisi positifnya, dan yang negatifnya itu kita buat sebagai pembelajaran diri biar kedepannya itu menjadi seorang yang lebih bagus lagi buat kalian semuanya. Jadi seperti itu. Oke teman-teman semuanya, terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah ngikutin aku video dari awal hingga akhir. Dan aku ingetin lagi buat teman-teman semuanya yang ingin gabung di personal reading, silahkan ya, tentang semua keterangannya, cara-caranya, daftar price-nya ada di bawah link deskripsi video ini. Dan buat teman-teman semuanya yang belum subscribe, silahkan subscribe channel Tarot Reading Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasinya agar ketika Clarissa mengupload video terbaru, kalianlah yang menjadi orang pertama kali yang mendapatkan notifikasinya. Oke? Dan saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Terima kasih banyak. Saya undur diri. Mudah-mudahan ya kalian berdua bisa terselesaikan semuanya gitu ya, masalah-masalahnya semuanya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya dan tema yang berbeda. Saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Dadah buat teman-teman semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa di next video. Dadah.